kali selalu leader. Oke, jeng jeng. Ya, Boleh ya? udah mulai Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Warahmatullahi wabarakatuh. buat eh, Bang Abdal, Bang Pandi, dan Pak Sal. Khusus untuk Pak Sihan. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan terkait dengan hasil ringkasan kami untuk bab 44 terkait clean agent dan clean agent total flooding fire extinguishing system. Uh, Berikut ya, sebagai pengantar introduction, dalam konteks ini kami akan mengeksplor terkait dengan clean agent. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa sebelum pengembangan dari clean agent ini ada salah satu media pemadam yaitu Halon yang berkembang di tahun 90-an, namun uh, terhenti penggunaannya itu per 1 Januari 1994 dikarenakan Halon ini mempunyai apa namanya kerugian atau dampak yang luar biasa terhadap lingkungan, yaitu pengikisan lapisan ozon. Untuk itu penggunaan halon ini dikurangi sehingga pengembangannya saat ini yaitu clean agent. Sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 44.1 itu merupakan pengembangan dari halon halon yang saat ini dikomersilkan. Next. Ya, yang berikut terkait dengan karakteristik daripada clean agent. Clean agent sendiri merupakan media pemadam yang sesuai namanya kita ketahui bahwa ketika penggunaannya itu tidak meninggalkan residu atau media yang dipadamkan itu tidak kotor. Dan untuk clean agent ini cocok sekali penggunaannya untuk peralatan-peralatan seperti peralatan-peralatan atau ruangan server atau alat-alat elektronik, sehingga alat-alat tersebut tidak mengalami kerusakan ketika melakukan pemadaman di sekitarnya. Adapun kategorinya itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama halokarbon dan inner gases. Untuk halokarbon sendiri adalah senyawa kimia yang terdiri dari unsur-unsur karbon dan halogen seperti fluor, klor, bromin, dan iodin. Untuk halokarbon ini sering digunakan dalam industri sebagai pelarut, pendingin, dan agen pemadam api, dan dalam pembentukan plastik. Sedangkan untuk clean agent adalah agen pemadam yang dirancang untuk memadamkan kebakaran dengan cepat tanpa meninggalkan residu, yang mana tidak merusak berbahaya untuk komponen yang dipadamkan. Salah satu kalau kategori clean agent adalah yang mencakup senyawa kimia yang terdiri dari unsur-unsur karbon, halogen juga. Contoh clean agent kategori halokarbon seperti halon HFC, hydrofluorokarbon, memiliki sifat kimia yang stabil dan efektif dalam memadamkan berbagai jenis kebakaran tanpa merusak peralatan atau meninggalkan residu yang berbahaya. Selanjutnya,
Belum ya? Next. Iya. Sesuai studi yang dilakukan oleh Wickham, memberikan data kooperatif mengenai biaya dan juga jejak penggunaan halon yang potensial, khususnya sebagai sistem pengganti untuk digunakan dalam aplikasi kelautan. Pada tabel 44.2 dapat kita lihat presentasi bobot terkait bobot tambahan jika dibandingkan dengan sistem halon 1301 pada sebuah sistem yang dalam range volume 500 sampai 5.000 meter kubik. Dari data ini juga disajikan yang mana menjadi catatan adalah semua bahan clean agent memerlukan bahan dengan berat lebih 50% daripada halon. Hal ini sebagai konsekuensi dari proses eliminasi bromin dalam senyawa. Next. Next saja. Ya, yang berikut terkait dengan extinguishing mechanism untuk clean agent halokarbon, yang mana clean agent halokarbon ini memadamkan api melalui kombinasi antara mekanisme kimia dan fisikal tergantung senyawanya. Untuk mekanisme pemadaman kimiawi, senyawa hydrobromofluorokarbon dan FIC merupakan mirip dengan halon 1301, di mana bromin dan iodium mengais radikal api sehingga mengganggu reaksi rantai kimia. Senyawa pengganti lainnya memadamkan api dengan mengekstraksi panas dari zona reaksi nyala api sehingga mengurangi suhu nyala api di bawah suhu yang diperlukan untuk mempertahankan laju reaksi yang cukup tinggi melalui kombinasi penguapan panas, kapasitas panas, dan energi yang diserap oleh penguraian. Berkurangnya oksigen juga berperan dalam mengurangi suhu nyala api. Selanjutnya untuk mekanisme pemadaman inergasis, inergasis ini bekerja dengan mengurangi suhu nyala api di bawah ambang batas yang diperlukan untuk mempertahankan reaksi pembakaran untuk mengurangi reaksi pembakaran, di mana kondisi ini disebabkan oleh penurunan konsentrasi oksigen penambahan energi gas inert dalam jumlah yang cukup akan mengurangi konsentrasi di bawah 12% di udara. Hal ini memungkinkan untuk memadamkan api. Next. Ya, yang selanjutnya terkait dengan flammable gas and liquid extinguishing concentration, konsentrasi pemadam gas dan cairan untuk bahan mudah terbakar, yang mana dalam pengujiannya menggunakan metode chop burner, di mana metode ini dapat dilihat skematiknya itu pada gambar yang di samping. Gambar di samping ini ditampilkan berdasarkan ISO 14520, yang mana nyala api laminar kecil terbentuk di atas cup, yang mana lebih detailnya pada gambar B.
Iya, untuk lingkaran yang di kisaran diameter 28 sampai 31 itu, dari situ akan muncul nyala api berbentuk laminar kecil, kemudian eh, akan dikelilingi oleh selubung atau cerobong yang berbentuk silinder yang dapat dilihat di gambar A dengan diameter 85. Kemudian pada gambar A nomor 1 dan 2 itu akan dilalui oleh campuran bahan udara mengalir masuk ke dalam cerobong, sehingga campuran ini yang memungkinkan untuk mengetahui bahwa konsentrasi campuran mana yang memiliki efektivitas dalam memadamkan api di atas cuk tersebut. Yuk kembali coba. Iya, pada tabel 4 yang tadi pada tabel 4.4.3 di sini ditampilkan nilai pemadaman chip burner untuk N heptana, di mana konsentrasi chip burner untuk IG541 adalah 31%. Hasil ini berbeda dengan volume yang diukur oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST, yang mana kisaran 32, 41, dan 23, di mana 32 adalah nitrogen, 41 adalah kadar argon, dan karbon dioksidanya itu 23%. Next. Ya, untuk tabel 4.4.4 ini memberikan gambaran sekilas terkait dengan jenis dan kisaran bahan kimia yang dievaluasi untuk penggunaan pemadam kebakaran. Next saja, Sa. Oke, yang berikut masih terkait dengan flammable gas dan liquid untuk konsentrasi pemadaman, di mana metode lain yang digunakan seperti peralatan difusi aliran api berlawanan, yaitu OFDF, di mana memvariasikan intensitas turbulensi atau laju regangan nyala api. Sebagian besar dari aplikasi pemadaman clean agent tidak terlalu menjadikan laju regangan ini sebagai fokus utamanya. Namun dalam kasus-kasus tertentu, khususnya pada engine nacella dengan laju aliran bahan bakar dan oksidator yang tinggi, laju regangan ini akan sangat berdampak untuk mendukung proses pemadaman. Pada gambar 4.4.3 ini dapat kita lihat di mana hasil daripada pengujian chip burner dan juga counter flow untuk laju regangan 25 sekon pangkat -1 dan counter flow untuk laju regangan 180 sekon pangkat -1, di mana hubungan ini menunjukkan dari data ini menunjukkan hubungan antara minimal extinguisher concentration untuk chip burner dan OFDF untuk beberapa jenis pengembangan dari halon maupun beberapa jenis pengembangan dari halon itu sendiri. Di antaranya itu halon 1301 dan beberapa pengembangan dari halon 1301, di mana konsentrasi sangat mirip. Pada gambar grafiknya ini kita lihat chip burner itu warnanya sedikit putih ya, putih ke abu-abuan, sedangkan counterflow untuk laju ini
abu-abu, dan hitam itu untuk yang legal dengan 80. Dapat kita lihat bahwa untuk nilai konsentrasi Bang, yang maaf, diperoleh Bang. SDF. Suaranya itu kayak dalam air tadi. Oh, Sekarang udah nggak? dalam air ya. Ya, Oh sekarang ya, udah nggak. Maaf, maaf. iya, thank you, Sa. Ya, dari grafik ini dapat kita lihat untuk nilai konsentrasi untuk tube burner itu nilainya sangat mirip dengan nilai konsentrasi yang dihasilkan oleh counterflow untuk laju regangan 25 second pangkat minus 1, di mana ini untuk tipikal kebakaran alami. Mungkin itu next. Ya, selanjutnya terkait dengan solid fuel extinguishing concentration, di mana untuk konsentrasi secara tradisional dikembangkan dengan menggunakan box kayu sebagai komponen untuk LNG. Kita tahu sendiri bahwa material bahan bakar ini untuk tes tambahan lainnya itu dilakukan Bang, sorry, dengan suaranya tadi nggak kedengeran. ya ya sorry. Tes tambahan lainnya yang dilakukan itu dengan menggunakan apa namanya susunan lembaran plastik seperti PMMA, ABS, dan polipropilen untuk dua ukuran ruangan yang berbeda. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 44.4. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa waktu pemadaman yang dihasilkan melebihi 3 menit, di mana konsentrasi pemadaman untuk bahan-bahan tersebut berada di bawah nilai tube burner heptana dan secara umum berada di atas konsentrasi untuk memadamkan api box kayu atau kelas A. Next, next saja. Ya, selanjutnya di, pada slide berikut ini menampilkan terkait dengan tabel 44.8. Next. Bukan, Sa. Yang tabel yang tadi sih. Ya, itu aja. Ya, ini. Ya, terkait dengan tabel 44.8 yang mana memberikan nilai konsentrasi pemadaman dan desain untuk clean agent sesuai dengan yang disampaikan dalam NFPA dan juga ISO 14520, di mana nilai konsentrasi pemadaman yang ditetapkan bervariasi. Hal ini disebabkan karena perbedaan protokol pengujian daripada ya, 2001 dan ISO 14520. Iya, selanjutnya akan disampaikan penjelasan oleh Bang Afdal. Silakan Bang Afdal. Oke, selamat malam semua. Malam, Bang Abdal. Oke, terima kasih Bang Steven atas pemaparan mengenai yang topik yang pertama. Untuk selanjutnya itu saya akan memaparkan giliran saya itu sebentar saya share screen dulu. Oke, wah sedikit deg-degan ya. Oke, di sini saya akan memulai dari melanjutkan pemaparan dari Bang Steve untuk clean agent ini itu untuk pemaparan ini saya
mulai dari energize electrical equipment extinguishing concentration. Jadi di clean agent ini penggunaannya pada peralatan-peralatan listrik, mungkin kayak target apa pemadaman kebakaran pada kelas C atau peralatan-peralatan listrik, mungkin implementasinya ke ruang server atau yang di mana clean agent ini seperti yang dijelaskan oleh Bang Steven sebelumnya, media dari clean agent ini tidak meninggalkan bekas. Jadi selain tujuannya untuk mengurangi dampak kerusakan pada piranti-piranti elektrik. Oke, saya mulai. Itu di sini dari buku SPFE sendiri itu diambil contoh untuk pengujiannya, pengujiannya di peralatan-peralatan listrik. Jadi peralatan-peralatan listrik ini yang terbakar itu berupa salah satunya adalah yang ditargetkan itu untuk isolator. Nah, isolatornya ini itu biasanya itu ada PMMA seperti bahan kabel. Selain PMMA itu ada juga PP, juga bahan kabel, dan ada juga ABS. Nah, ABS ini biasanya digunakan sebagai bahan uh, stop kontak, tusuk kontak, dan lain-lain. Nah, di sini disimulasikan itu ada bahan PMMA dengan ukuran atau dimensi 7,5 kali 5 kali 0,6 cm, dan itu diasumsikan memancarkan panas, itu memiliki kalor itu sekitar 192 watt, dan itu divariasikan untuk media-media clean agent itu ada FC3D1, FC227EA, HFC23, dan IG541 sebagai inner gasnya. Nah, dari sini itu didapatkan desain konsentrasi minimum untuk pemadaman panas yang dihasilkan oleh bahan PMMA sebesar 192 watt itu masing-masing 9,5%. Ini untuk minimumnya 9,5%, 9%, 20%, dan 56,1%. Nah, selain itu, dari hasil yang dicobakan ini disimpulkan bahwa desain konsentrasi minimum ini akan linear terhadap jumlah panas yang akan dipadamkan atau yang diextinguishingkan. Jadi di sini disebutkan konsentrasi minimum untuk memadamkan sebuah kebakaran dari bahan PMMA itu membutuhkan konsentrasi yang Bang. lebih banyak apabila panas yang dihasilkan itu lebih besar gitu. Kenapa, Pak? Mau tanya, ini abang emang slide-nya belum ituin ya, belum di apa sih? Belum Share di, screen. iya, baru kayak yang ini yang tadi extinguishing mechanism, Oh, sorry. iya. Terus ini Sorry. Bang, waktunya Ini udah tinggal belum? 6 menit lagi. Nah, ini baru udah. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Mau kayak gimana? Ternyata nggak pro. 6 menit. Mau bikin Berarti mulai. next session, bikin session Ya, baru. next session aja kayaknya ya. Ini Berarti close gue aja. ulang dari awal. Ya bang, ulang aja bang. Ya, ya. Yaudah, gak apa-apa, Yaudah. dikat dulu aja. Oke, gue end dulu Ulang ya. aja. Ntar gue crop ya. Soalnya ini juga tadi belum di Karena slide-nya. slide-nya juga nggak Ya, nggak berganti muncul. tadi. Oh yaudah, sorry, Oke. itu salah dari gue. Oke, tahu ya. Share linknya lagi aja, Pak. Iya.